Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita selalu syukur dumateng Allah, dumateng para perantara agami atas perjuangan nama selihipun. Kita syukur alhamdulillah, jazahumullahu khairah. Dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun nemen-nemeni kula syukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kebarokahan kepada kita semua. Amin. Langsung dibuka Sahih Bukhari juz 1 Kitabut Tayammum nomor hadis 3. Sahih Bukhari juz 1 Kitabut Tayammum nomor hadis 3. Selalu dipuniati karena Allah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Lagot watun aurahatun fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab. Idza lam yajid, ketika tidak menjumpai ma'an air, wala dan tidak turoban debu. Lebu itu debu. Nomor hadis 3. Hadatsana Zakaria ibnu Yahya, qala berkata siapa Zakaria. Hadatsana Abdullah ibnu Numairin, qala berkata siapa Abdullah bin Numair. Hadatsana Hisham ibnu Urwah an Abi an Aisyah anha, sungguhnya Aisyah istarot meminjam. Siapa? Aisyah meminjam, nyilih. Min Asma, dari Asma, kiladatan kalung. Fahalakat, maka hilang apa kalung. Faba'asa, maka mengutus siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, pada beberapa laki-laki. Fawajada, maka menjumpai siapa rajulan ha, pada kalung. Wadarokat, dan menjumpai hum, pada mereka apa as-sholatu, sholat. Walaisad, dan tidak ada ma'ahum, beserta mereka apa ma'un, air. Fasolau, maka sholat mereka. Fasakau, maka lapor mereka. Dalika, demikian itu sholat. Ila Rasulillah, pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzala, maka menurunkan siapa Allah ayat tayamum, ayat tayamum. Faqala, maka berkata siapa Usaid ibnu Khudair li Aisyah, pada Aisyah, jazakillahu khaira, jazaki, semoga membalaski pada engkau Aisyah siapa Allah khairan, pada kebaikan. Fawallah, maka demi Allah, manazala, tidak turun, biki, sebab engkau Aisyah, apa amrun, perkara, takrohinahu, yang benci engkau pada perkara, illa, kecuali. Jala, menjadikan siapa Allah dalika, demikian itu perkara, laki bagi engkau Aisyah, walil muslimina, dan bagi orang-orang Islam, fihi, di dalam perkara, khairon, kebaikan. Di Aisyah bercerita bahwa dia meminjam kalung
dari Asma. Nah, ternyata kalungnya dipinjam Aisyah itu hilang. Aisyah meminjam itu hilang. Maka Nabi mengutus laki-laki untuk mencari kalung tersebut dan diketemukanlah kalung tersebut. Dan ketika itu datanglah waktu sholat. Padahal mereka tidak mempunyai air untuk berwudu. Akhirnya mereka sholat, maksudnya sholat tanpa berwudu. Mereka sholat, sholat bighairi wudu'in, dengan tanpa wudu. Nah, setelah sampai pada Nabi, mereka melaporkan kejadian itu, sholat tanpa wudu itu. Maka Allah menurunkan ayat tayamum, kemarin disampaikan surat Al-Ma'idah ayat 6. Ayat tayamum itu, ayat tayamum. Nah, ketika turun ayat tayamum itu, Usaid bin Khudair berkata pada Aisyah, Jazakillahu khaira. Itu kalimat syukurnya Usaid pada Aisyah. Semoga Allah membalas kebaikan padamu. Demi Allah, fawallah, maka demi Allah, manazalat, tidak turun gitu. Biki sebab sira perkara, tidak turun terhadap engkau perkara yang engkau benci terhadap perkara itu, kan benci itu. Kelangan, kalung. Nah. Tapi akhirnya Allah menjadikan itu perkara itu baik bagimu dan untuk orang-orang Islam. Nah, sehingga kan ada tayamum. Sebelum ini ya belum ada perintah tayamum kalau tidak menjumpai air untuk berwudu itu. Karena kejadian yang dialami oleh Aisyah, kehilangan kalung pinjaman, nah terus yang mencari pas waktunya sholat tidak ada air, langsung sholat saja tanpa wudhu. Akhirnya Allah menurunkan surat Al-Ma'idah ayat 6 itu. Ya. Supaya bertayamum dengan debu yang baik. Itu kan menjadi kebaikan untuk semuanya. Mesti sebelumnya itu ya wong dok ngedumel gitu ya. Gara-gara Aisyah. Wis waktune salat ra nek banyu lah. Sampai Abu Bakar kemarin kan diceritakan itu. Sampai ngomyang gitu. Dudul-dudul dengan tangannya. Karena ya pegel gitu ya. Pegel itu ya anyel. Pegel itu bahasa Jawa, anyel ya bahasa Jawa. Gara-gara engkau Aisyah gitu ya. Tapi akhirnya endingnya baik. Allah menurunkan surat ayat tayamum, surat Al-Maidah ayat 6 itu. Babut tayamumi, babnya tayamum. Fil khadori, di dalam rumah. Di dalam yajid, ketika tidak menjumpai al-ma'a, pada air. Wa khofa, dan khawatir siapa man fauta sholati, telatnya sholat atau terlambatnya sholat. Wabi, dan kelawan hadis, dengan hadis kala berkata siapa tahun atau. Menurut Atta itu boleh tayamum meskipun di dalam rumah atau tidak bepergian, maksudnya jika tidak menjumpai air. Dia langsung tayamum karena khawatir terlambat sholat. Itu hadisnya Atta. Waqala, dan berkata siapa Hasan fil maridi, di dalam orang yang sakit. Indau, di sisinya marid, apal mau air. Walaya jitu, dan tidak menjumpai siapa marid orang yang sakit itu. Man, pada orang yunawilu, yang
ngelongake. Ngelongake itu dilongke itu. Siapa man hu pada air. Yatayammamu tayamum siapa man. Apa Mbak Fatia? Belum tidur. Wa kabala dan menghadap siapa Ibnu Umar min ardi dari buminya Ibnu Umar bil jurufi tanah yang miring. Fahadzarat maka datang apal asru salat asar. Bimar badin naami di kandangnya hewan. Fasolah maka salat siapa Ibnu Umar summa dakhala kemudian masuk siapa Fasolah maka salat siapa Ibnu Umar summa dakhala kemudian masuk siapa Ibnu Umar al-Madinata pada Madinah. Wasamsu dan matahariku murtafiatun masih tinggi. Falam yu'id maka tidak mengulang siapa Ibnu Umar. Nah, menurut Hasan di dalam orang yang sakit di sisinya sebenarnya ada air, tapi dia tidak bisa mengambil air itu tanpa dilongke, diberikan orang lain, dan tidak ada orang yang ngelongke. Maka tayamum dia, tayamum. Kalau debu itu kan di mana-mana ada debu ya. Kalau di tempat AC itu ada debunya, nak? Ya mungkin ada juga. Ada ya. Tayamum karena tidak ada yang mengambilkan air pada orang yang sakit tersebut. Kan mengambil air kan karena sakit kan nggak bisa. Kalau Ibnu Umar ketika itu menghadap dari buminya Ibnu Umar di tanah yang miring gitu. Datanglah sholat asar. Pas dia dekat kandangnya hewan. Maka Ibnu Umar sholat di dalam. Sholat di situ. Kemudian dia masuk Madinah, matahari masih tinggi. Masih tinggi dan Ibnu Umar tidak mengulangi. Wah tadi sholatnya di kandang hewan, sekarang sampai di Madinah sholat lagi ndak. Ya sudah itu sudah sah gitu ya. Nomor hadis 4. Hadatsana Yahya ibnu Bukairin qala berkata siapa Yahya hadatsana Lais an Ja'far bin Rabi'ah anil A'raj qala berkata siapa A'raj sami itu mendengar aku Umairon Maula bin Abbas bekas budaknya Ibni Abbas. Qala berkata siapa Umairon Akabatu madhep aku menghadap aku anak aku Umairon wa Abdullah ibnu Yasar Maula Maimunah bekas budaknya Maimunah zaujin Nabi istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dakhalna sehingga masuk kami Umairon dan Abdullah itu ala Abi Juhaimi atas Abi Juhaim bin Haris ibni Simah Al-Ansori. Faqala maka berkata siapa Abu Juhaim Akabala madhep atau menghadap siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamalin dari arahnya sumur Jamal. Itu nama sumur. Falakiyahu maka berjumpa pada Nabi siapa rojul.
Fasalama maka salam siapa rojul alaihi atas Nabi. Falam yarudda maka tidak menjawab alaihi atas rojul siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kebala sehingga menghadap siapa Nabi al-jidar atas tembok. Famasaha maka mengusap siapa Nabi biwajahi pada wajahnya Nabi wayadai dan kedua tangannya Nabi. Sumaroda kemudian menjawab siapa Nabi alaihi atas rojul assalama pada salam. Diceritakan oleh Abul Juhaim bahwa Nabi itu menghadap dari arah sumur Jamal. Kan sumur itu kan isinya biasanya air itu. Nah ketika itu ada rajul menjumpai Nabi dan salam assalamualaikum atau assalamualaikum. Nabi tidak menjawab salamnya rajul itu. Sampai Nabi menghadap pada tembok. Kemudian Nabi mengusap wajahnya dan kedua tangannya maksudnya tayamum. Baru Nabi menjawab salamnya rajul waalaikumsalam. Itu. Nabi itu selalu dalam keadaan berwudu, nanggung wudu. Kalau belum wudu, gosek jawab. Setelah wudu kan suci namanya. Baru menjawab salam. Babul mutayammimu, babnya orang yang tayamum. Hal yang fuku adakah meniup siapa orang fihima di dalam kedua, maksudnya kedua tangannya. Fil yadain, fihima itu fil yadain, fil yadaini. Apakah orang yang tayamum itu menyebul kedua tangannya? Nomor hadis 5. Hadatsna Adam kala berkata siapa Adam? Hadatsana Su'bah qala Su'bah. Hadatsana Al-Hakam Andarin an Sa'id bin Abdurrahman bin Al-Abza an Nabi qala Abi. Datang siapa rajulun laki-laki ila Umar pada Umar bin Al-Khattab faqala maka berkata siapa Umar. Faqala maka berkata siapa rajul kok Umar. Faqala maka berkata siapa rajul. Ani sungguhnya aku rajul. Ajak nabatu junub aku. Falam usib maka tidak mendapatkan aku al-ma'a pada air. Dia ada laki-laki datang pada Umar bin Khattab, dia berkata, Amirul Mukmin atau Umar, saya itu junub tidak menjumpai air gimana? Faqala maka berkata siapa Ammar bin Yasir li Umar pada Umar bin Al-Khattab. Amatat kuru adakah tidak ingat engkau Umar? Anak kita. Anak kita itu ya Ammar karo Umar gitu. Kuna ada kita fi safari di dalam bepergian. Anak aku Ammar wa anta dan engkau Umar. Fama anta maka adapun engkau Umar falam tusolli maka tidak salat engkau. Wa amana dan adapun aku Ammar fatama aktu maka gulung-gulung aku. Fasola itu maka solat aku.
Fadzakartu maka menuturkan aku Ammar dalika demikian itu kelakuan lin Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakola maka berkata siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna makana sungguhnya ada yakfika mencukupi pada engkau Ammar dan Umar itu kane. Hakadha demikian ini. Fadroba maka memukulkan siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bikafai pada kedua telapak tangannya Nabi al-ardo pada bumi. Fanafaho maka menyebul siapa Nabi fihima di dalam kedua telapak tangan. Suma masaha kemudian mengusap siapa Nabi bima dengan kedua telapak tangan wajahu pada wajahnya Nabi wakafai dan kedua telapak tangannya Nabi. Tiada seorang laki-laki datang pada Umar bin Khattab berkata, saya ini junub dan saya tidak menjumpai air. Gimana ini Pak Umar? Nah, ada pertanyaan begitu, Umar diem aja mungkin ya. Terus Ammar bin Yasir berkata pada Umar bin Khattab, Pak Umar, apakah engkau tidak ingat ketika kita itu di dalam bepergian itu loh, saya Ammar dan engkau Umar bin Khattab, itu kan semuanya junub toh itu keduanya, ya toh. Lah adapun engkau tidak sholat, ya toh, karena merasa bahwa tidak suci gitu toh, tidak sholat. Sedangkan aku, saya gulung-gulung dulu, terus saya sholat. Nah, sesampai pada Nabi, kan saya sampaikan itu kelakuan. Kamu tidak sholat karena tidak suci, saya gulung-gulung terus sholat. Nah, saya sampaikan itu pada Nabi dan Nabi berkata, sebenarnya sudah mencukupi untuk kamu demikian ini. Membukakan tangannya ini ke bumi, terus disebul, terus direke rainya itu mukanya, terus kedua tangannya, kedua epek-epeknya, dah begini dah selesai. Di bumi, bab bismillah dulu, bab la wudhuala ila bismillah, tidak dikatakan wudhu kecuali dengan bismillah. Nah, terus mukanya, terus telapak tangannya, dah selesai. Sudah begitu tok, sudah cukup, itu namanya tayamum. Ramarem ya. Ya itulah aturan gitu. Aturan itu kalau sudah dibuat ya itu yang jadi aturan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu contohnya Nabi begitu, dan dawuhnya Allah kan juga begitu. Dawuhnya Allah kan fatayamamu sa'idan thayyiban famsahu biwujikum wa aidikum. Usaplah mukamu dan tanganmu. Tangan maksudnya telapak tangannya ini. Prakteknya kalau dipraktekkan begini. Nah, udah selesai. Mukulnya ini kalau menurut ini hanya 1 kali. Nanti ada 2 kali, ada yang tapi untuk ya hadis ini disebul. Babun bab at-tayamum. Tayamum iku lil wajhi untuk wajah, wal kafaini dan kedua telapak tangan.
Nomor hadis 6. Hadasna Hajjat, kula berkata siapa Hajjat ahbarna Syu'bah ahbaronil Hakam Andar an Sa'id bin Abdurrahman bin Abza an Nabi kola berkata siapa Amar bihada dengan ini wa daraba dan memukul siapa Syu'bah memukulkan siapa Syu'bah itu Syu'bah biyadai dengan kedua tangannya al-ardo pada bumi. Sumadana kemudian mendekatkan huma pada kedua telapak tangan minfi pada lesannya Syu'bah. Maksudnya disebul. Itu hanya kinayahnya, sebul itu dekat dengan mulutnya. Dekat itu maksudnya ya anin naf. Disebul. Nah, terus disebul. Suma masaha kemudian mengusap siapa Syu'bah wajah pada wajahnya Syu'bah wa kafai dan kedua telapak tangannya Syu'bah. Dipraktekannya itu Syu'bah itu memukulkan kedua tangannya di bumi, kemudian didekatkan di lisan, maksudnya disebul, kemudian diusapkan wajahnya dan telapak tangannya. Walik, kameranya yang terbalik. Wakola dan berkata siapa Nadr ahbarona Syu'bah anil Hakam kola berkata siapa Hakam sami itu mendengar aku Daron pada Dar yaklu berkata siapa Dar ani ibni Abdurrahman ibni Abza kola berkata siapa Al Hakam waktu sami itu dan sungguh mendengar aku Hakam pada hadis min ibni Abdurrahman an Nabi kola berkata siapa Amar as-sa'idu thayyib debu yang baik iku wadhu'ul muslim banyu sesucinya orang Islam atau air sesucinya orang Islam yakfihi mencukupi apa debu yang baik pada muslim minal ma'i dari air. Wadhu itu kalau makna sebenarnya kan air untuk bersuci. Nah ini masa debu termasuk air? Ya seperti air untuk bersuci itu cukup. Di Amar berkata debu yang baik itu ya di bumi yang suci, tidak dekat dengan apa itu saluran air untuk buang comberan itu kan banyak najis uyuhnya atau kencingnya, tidak jauh dari itu gitu. Ya di tembok-tembok itu kan ada debu itu seperti prakteknya Nabi itu mau akbala alal jidar famas sahabi wajhi wa yadayhi itu kan di tembok-tembok itu banyak debu itu di meja saya ini banyak debu juga ini kalau mau ngaji kelihatan iya kotor sehari itu banyak debu karena memang tidak ber AC adanya kipas malah menyebar debu ya kipas tuh. Jadi as-sa'idut thayyib itu ya di bumi yang suci. Bumi yang suci, jangan di dekat comber-comberan itu. Kalau mau tayamum ya mencari tempat yang
bumi yang suci. Katanya semua bumi suci, tapi jangan dekat yang di situ dengan air najis, yaitu. Ya, itu tadi prakteknya di tembok-tembok itu boleh. Jadi Sa'idut Thayyib itu air wudunya orang Islam. Jadi Sa'idut Thayyib itu mencukupi bagi muslim dari air. Jika tidak ada air, cukup gantinya dengan Sa'idut Thayyib, debu yang baik. Itu jika tidak ditemukan air, maksudnya sebagai gantinya air untuk bersuci. Nomor hadis 7. Naik ini. Kadang darahnya menaikkan sendiri. Dah tua karena ya. Mungkin karena dah tua tadi makan kepala kambing. Sedikit. Nomor hadis 7. Hadatsana Sulaiman ibnu Harbin kala berkata siapa Sulaiman? Hadatsana Su'bah anil Hakam Andar an ibni Abdurrahman ibni Abzah an Nabi anna sungguhnya Abi Syaida menyaksikan Umar pada Umar waqala dan berkata lau pada Umar siapa Amarun Amar. Kuna ada kita fi syariatin di dalam pasukan wajahna benar dan junub kita. Junub kita. Waqala dan berkata siapa Abi tafala menyebul fima di dalam kedua tangan. Dalam kedua tangannya, prakteknya tayamum itu tadi. Di Abi itu menyaksikan Umar, maksudnya saya itu junub, tidak menemukan air, gimana Pak Umar? Pak Umar meneng aja itu. Terus Amar berkata pada Umar, kita dulu di dalam pasukan ya Pak Umar, kita kan junub itu kita. Nah itu. Pasukan syariah. Nomor hadis 8. Maksudnya itu prakteknya ya tayamum dengan menyebul kedua tangannya itu. Setelah dipukulkan di bumi terus disebul baru muka terus kedua telapak tangan. Nah. Nomor hadis 8. Hadatsana Muhammad bin Katsirin Ahbarna Su'banil Hakam Andar an ibni Abdurrahman bin Abza an Abdillah an Abdurrahman ada ibni Abza an Abdurrahman kala berkata siapa Abdurrahman kala berkata siapa Amar li Umar pada Umar tamak aktu gulung-gulung aku Amar. Fata itu maka datang aku Nabi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakulah maka berkata siapa Nabi, yakfika mencukupi kepada engkau apal wajah
wal kafaini dan kedua telapak tangan. Maksudnya ya tayamum mencukupi. Umar, saya itu kan ketika itu gulung-gulung ya. Kamu tidak sholat, saya gulung-gulung terus sholat itu. Maka ketika aku datang pada Nabi, saya sampaikan itu, Nabi berkata, sebenarnya nyukupi pada kalian wajah dan kedua telapak tangan. Maksudnya tayamum tadi. Kedua telapak tangan. Hadatsana Muslim, hadatsana Syu'bah, anil Hakam, Andar, an Ibni Abdurrahman, an Abdurrahman, qala berkata siapa Abdurrahman, sahitu datang aku, Abdurrahman, Umar pada Umar, maksudnya datang aku mengatakan saya ini junub tapi tidak menjumpai air Pak Umar diem aja. Fakola maka berkata lahu pada Umar, siapa? Amarun, Amar. Wasako dan menggiring siapa Muslim al hadisa bedah hadis pada podon dure maksudnya. Ya tayamum. Nek Umar nggak mau kok tayamum. Umar bin Khattab itu nggak mau tayamum. Nggak mau tayamum, nggak mau haji tamato, nggak mau. Ya pokoknya kalau wudhu itu ya dengan air gitu. Prinsipnya Umar gitu. Untuk Umar sendiri maksudnya dia mengatakan itu untuk Umar sendiri. Pokoknya kalau wudhu ya dengan air. Nomor hadis 9. Hadatsana Muhammad bin Basar qala berkata siapa Muhammad. Hadatsana Gundar qala berkata siapa Gundar. Hadatsana Syu'bah anil Hakam Andar an Ibni Abdurrahman Ibni Abzah an Nabi qala berkata siapa Amarun Amar. Fadroba maka memukul siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam biati dengan tangannya Nabi al ardo pada bumi. Famasaha maka mengusap siapa Nabi wajah pada wajahnya Nabi wa kaffai dan kedua telapak tangannya Nabi. Jadi praktek bismillah. Wajah terus kedua telapak tangan. Prakteknya begitu itu ya. Babun bab as-saitu thayyibu debu yang baik maksudnya ya yang suci itu bumi yang suci, debu dari bumi yang suci. Iku wudu'ul muslim air wudunya orang Islam. Yakfi mencukupi pada muslim minal ma dari air, maksudnya ya mencukupi itu ya hukumnya sama. Berwudu dengan debu yang baik maksudnya tayamum itu hukumnya sama dengan berwudu dengan air. Tidak berkurang itu tidak. Meskipun prakteknya kan kalau berwudu dengan tayamum itu hanya wajah dan telapak tangan. Tidak sampai siku, tidak membasuh kepala, tidak mengusap kepala, tidak membasuh kaki, tapi hukumnya sama. Sudah cukup berwudu dengan debu yang baik itu sudah mencukupi seperti mencukupinya berwudu dengan air, maksudnya yakfihi minal ma itu. Waqala dan berkata siapalah Hasan yujajihu mencukupi pada muslim apa tayamum
Malam yuhdis selagi tidak batal. Jadi tayamum sekali itu bisa digunakan untuk beberapa kali sholat selaginya tidak batal. Batalnya berwudu itu kan kentut, berak, kencing ya itu. Itu yang membatalkan wudu. Selagi tidak batal, tayamum sekali untuk beberapa sholat boleh. Wa ma Ibnu Abbas dan adapun Ibnu Abbas bahwa dan Ibnu Abbas itu mutayammimun, orang yang tayamum. Nah, Ibnu Abbas itu senang bertayamum itu. Senang tayamum. Waqala dan berkata siapa Yahya ibnu Sa'idin la ba'sa tidak bahaya. Berarti tidak apa-apa bisolati dengan solat ala sabakhotin atas tanah yang becek. Wat tayamum dan tayamum biha dengan tanah yang becek. Menurut Yahya ibnu Sa'idin tidak berbahaya solat di tanah yang becek. Dan tayamum dengan tanah yang becek. Itu rupane bluprut gitu. Tapi menurut Yahya tidak apa-apa. Tapi menurut ayatnya itu so'id dan toyiban itu debu. Dari debu itu. Bukan tanah becek. Nah, debu. Kalau sholat di tanah becek boleh. Kalau tayamum itu ya so'id dan toyiban. Dari debu yang baik. Hadisnya panjang ini. Insya Allah kita lanjutkan besok. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khotimah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.